Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Ihsan dan 4 teman saya, ada Kafid, Juang, Davi, dan Kosim. Di sini saya akan menjelaskan tentang toko kripto. Toko kripto bisa juga disebut toko kripto digital exchange, merupakan sebuah perusahaan yang berbasis digital di Indonesia, di mana perusahaan ini didirikan pada akhir tahun 2017, di mana diperkenalkan pada 15 September 2018 ke hadapan publik semuanya. Tak heran, produk kripto saat ini sudah mulai dilirik oleh kebanyakan orang sebagai tempat investasi dan trading. Teman-teman semua, saat ini marketplace di Indonesia sudah banyak yang menyediakan tempat buat melakukan jual beli aset kripto. Dan salah satunya yang akan kita bahas di sini adalah toko kripto. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara mendownload dan mendaftarkan diri di toko kripto. Langkah-langkahnya, masuk ke Play Store dan ketik toko kripto. Toko kripto lah. Berhubung di sini saya sudah menginstal toko kripto, lalu klik buka. Nah, di sini ada tulisan daftar di pojok kanan bawah. Klik daftar. Berhubung saya sudah mendaftarkan diri di toko kripto atau meregister, jadi yang belum mendaftarkan diri silakan diisi email, kata sandi, konfirmasi kata sandi, ID referensi opsional. Nanti ID referensi opsional itu didapatkan di email ketika sudah mengisi data dirinya semua di toko kripto. Jadi di sini saya tinggal masuk aja, berhubung saya sudah mendaftarkan diri. Tinggal masuk. Di sini ada email kata sandi. Saya tinggal mengisi email saya dan kata sandi saya. Klik masuk. Nah, di sini ada puzzle, kita geser kanan sedikit. Nah, setelah tampilan kita meregister atau mendaftarkan diri di toko kripto, tampilannya seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam toko kripto. Di sini ada beranda, pasar, pesanan, sama dompet. Di sini kita akan bahas satu persatu. Kalau di beranda ini kita bisa melihat berbagai macam pasar yang ada, dan di toko kripto ini sangat membantu karena di sini dia bisa menjelaskan yang adanya untung, merugi, dan vol 24 jam. Kemudian kita lihat toko kripto ini banyak pasarnya. Kita bisa melihat di sini pasar, jenis-jenis pasar yang ada Binance, Bitcoin, kemudian banyak pasar lah pokoknya. Kemudian ada pesanan-pesanan di sini, maksudnya itu pada saat kita membeli suatu saham, suatu pasar, misalnya Bitcoin, maka di sini akan ada pesanan. Kemudian dompet ini maksudnya saldo kita di toko kripto tersebut. Nah, untuk setoran atau penarikannya nanti itu sebelumnya kita harus verifikasi dulu. Nah, untuk cara verifikasinya nanti akan dilanjutkan. Halo guys, baik, saya akan melanjutkan cara verifikasi di toko kripto. Yang pertama, kita kan belum
terverifikasi, maka kita terverifikasi terlebih dahulu. Klik autentikasi identitas. Setelah diklik, muncul tampilan seperti ini. Kita menunggu, sedang diproses. Lalu kita klik verifikasi identifikasi dasar. Setelah klik, muncul tampilan seperti ini. Yang pertama kita pilih kebangsaan terlebih dahulu. Kita orang Indonesia, maka kebangsaannya adalah Indonesia. Lalu yang kedua ada unggah dokumen. Setelah unggah dokumen, yang step 3 ada informasi pribadi dan deteksi wajah. Seperti itu yang kita lakukan untuk verifikasi toko kripto. Oke, di sini gua akan menjelaskan cara bertransaksi atau trade atau trading dalam penggunaan toko kripto. Ya, di sini gue ambil contoh misalkan Bitcoin. Oke. Seperti yang kita lihat di sini banyak banget ya tanda-tanda atau angka gitu. Dan di sini itu yang bisa kita lihat bahwa di sini adalah harga sekarang. Harga sesudah mengalami kenaikan 4%. Awalnya 851.906.000 dan ternyata dia mengalami kenaikan plus 4% menjadi 872 juta. And then di sini kita bisa lihat dari pergerakannya, ada dari 15 menit, setiap 1 jam, 4 jam, 1 hari, bahkan ada yang bisa lebih spesifik lagi, bisa 1 menit bahkan juga bisa ya. Nah, apa tanda grafik merah dan hijau yang ada di sini? Hijau itu menandakan bahwa dia mengalami sebelumnya saya sebutkan bahwa ini menggunakan grafik candlestick ya. Dia menggunakan grafik yang seperti berupa lilin, yang dimana bisa kita lihat bahwa hijau itu berarti mengalami tanda kenaikan pada harga gitu. Terus merah berarti mengalami penurunan pada harga gitu. And then di sini juga kita bisa menggunakan grafik atau grafik indeks sebagai penanda atau pengukur analisa kita, yaitu menggunakan technical analysis. MA itu moving average, itu Bollinger, di sini volumenya bisa jadi volume atau moving average. Terus ada stochastic, ada RSI relative index atau indeks kekuatan negatif dan sebagainya. And then di sini kita bisa lihat. Kemudian di sini kita bisa lihat ada pesan dan riwayat ya. Di dalam pesanan ini kita terjadi transaksi jual dan beli, di mana harga di sini beli itu adalah harga setiap kenaikan berapa. Dan ini tuh yang 0,00417, 0,06 sekian, 0,0 sekian itu adalah jumlah dalam satuan Bitcoin. Nah, jadi alih-alih membeli satu koin, mereka membeli sebanyak misalkan di sini 0,5264442 koin di harga 870 juta gitu. 870 juta. Nah, sama juga seperti yang dijual ini. Terus bisa kita lihat juga bahwa di sini dalam kurun waktu tertentu ternyata mengalami kenaikan harga tertinggi 878 juta pada hari itu, dan harga terendahnya 836 juta. Oke. Kemudian adapun proses belinya ini bisa kita lihat ya, batasan ordernya nih 870 juta 535.111 rupiah. Nah,
jumlahnya bisa terserah kalian masukkan dalam berapa gitu. Kalau di sini kalian masukkan dalam satuan koinnya berapa Bitcoin. Nah, kalau dari sini bisa berdasarkan rupiah, misalkan mau masukin 35.000 rupiah. Nah, berarti di sini dikonvert ke 0,0000004 Bitcoin dan sebagainya. Dan nanti pesanannya jika sudah dibeli akan ada di sini pesanannya. Gitu. Itu adalah contoh dari beli. Jual pun juga sama, seperti itu kurang lebih. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara deposit atau setoran di toko kripto. Pertama-tama, klik dompet, lalu klik setoran. Di sini ada pilihannya banyak, ada kripto dan ada IDR. Kripto di sini pilihannya ada banyak, ada BTC, BTT, BUSD, COM, CRIM. Dan untuk lebih amannya kita deposit di BIDR. BIDR ini kita memiliki dua jenis bank. Ada Bank Permata dan ada Bank Mandiri. Kita bisa milih yang menurut kita enak aja. Kita bisa milih Bank Mandiri. Nanti di sini ada disediain virtual akun, nomor virtual akun untuk melakukan deposit. Jika kita memiliki, kalian bisa memilih transfer ATM, e-banking, atau m-banking. Jika melakukannya menggunakan m-banking dan kalian memakai Bank Mandiri, kalian bisa mengikuti cara yang ada di atas ini. Jika kalian menggunakan yang non mandiri, kalian bisa menggunakan cara yang di bawah ini. Selanjutnya, untuk penarikan di sini dikarenakan saya belum melakukan deposit. Cara-caranya, kita pertama klik dompet, terus klik penarikan, lalu gimana? Maaf, saya ulangi. Untuk penarikan, kita bisa memilih pertama klik dompet, lalu klik penarikan, lalu kita bisa memilih penarikan di IDR ini, lalu masukkan nominal yang ingin kita tarik, masukkan bank yang kita pilih, dan lalu klik tombol kirim untuk meminta penarikan. Ya, sekian.